Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di channel Nice Glider ya teman-teman. Untuk video kali ini saya mau sedikit memberi pengetahuan tentang sugar glider ya. Ya, di sini ada 8 fakta menarik tentang sugar glider teman-teman ya. Ya, apa aja itu disimak teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel saya ya teman-teman ya. Ya, salah satunya ya, yang pertama ya, mirip dengan tupai terbang ya, fakta sugar glider ya. Sugar glider atau Pretaurus brevis dikenal memiliki selaput yang memanjang ya di antara kaki depan dan belakang. Karena memiliki penampilan dan kebiasaan yang sangat mirip, hewan ini kerap dianggap sebagai tupai terbang teman-teman. Padahal keduanya adalah spesies yang berbeda ya. Pertama, sugar glider adalah memiliki kantung ya, atau memiliki selaput di antara kedua kakinya. Dan untuk tupai terbang adalah hewan pengerat teman-teman. Bagian atas kepala sugar glider memiliki garis dan corak yang khas ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sementara untuk tupai terbang terlihat polos tanpa corak ya. Ekor sugar glider juga terlihat lebih tebal ya, berbeda dengan ekor tupai terbang yang pipih ya teman-teman ya. Yang kedua, bisa melompat hingga jarak 50 meter ya. Ya, meski berukuran mungil dengan panjang 30 cm ya teman-teman, dan berat kurang lebih 150 gram, nyatanya hewan ini bisa melompat hingga sejauh 150 kaki teman-teman, atau sekitar 50 meter ya. Kemampuan melompat ini digunakan untuk menghindari musuh, mencari makanan, dan melompat dari pohon ke pohon yang lain teman-teman ya. Kalau di hutan aslinya ya, di kandang mah nggak bisa teman-teman ya. Ya, mereka melompat dengan kaki depan dan belakang teman-teman yang terlentang lebar. Sugar glider juga bisa mengarahkan diri ke posisi tujuan dengan menggerakkan anggota badan ya. Misalnya ketika ingin belok kiri, sugar glider akan menurunkan lengan kirinya teman-teman. Begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, ada rahasia unik nih teman-teman di balik nama sugar glider. Mau tahu kenapa hewan ini namanya sugar glider? Ya, ternyata usut punya usut. Rupanya ini berkaitan dengan kebiasaan dia nih teman-teman, dengan makanannya. Karena dia suka makan makanan yang manis ya, selain buah-buahan dan sayur ya. Dan itu juga sugar glider juga memakan nektar bunga teman-teman, serangga di habitat aslinya. Sementara nama glider didapat dari membran luncur nih yang dimiliki di sela-sela kakinya ya. Nah, di sini nggak ketahuan teman-teman ya. Di sela-sela kakinya ada membran ya. Membran ini membentang dari pergelangan tangan sampai pergelangan kaki dan memungkinkan mereka untuk meluncur dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Yang keempat, bisa bertahan hidup hingga 10 tahun lebih ya teman-teman ya. Ya, sugar glider ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit ya. Buktinya hewan ini bisa bertahan hidup hingga 10 tahun lebih. Namun jika dipelihara dengan baik nih teman-teman sama ownernya, mereka bisa bertahan sampai 15 tahun ya. Usia ini setara dengan masa hidup anjing atau kucing. Nah, di sisi lain, jika
jika mereka hidup di hutan, itu kemungkinan besar untuk hidupnya itu berkurang teman-teman. Karena kalau dia hidup di hutan itu kan dia pasti bakal jadi bakal jadi makanan ya buat musuhnya. Sementara kalau di rumah, kalau dipelihara sama kita manusia, itu udah pasti aman ya dari serangan musuh-musuhnya teman-teman. Ya. Yang kelima, karena hewan marsupial, sugar glider punya kantung nih di perutnya. Ya. Jadi sama seperti kanguru dan hewan marsupial lain ya, sugar glider punya kantong di perutnya teman-teman. Hanya sugar glider yang betina ya yang punya kantong. Nah, kantong ini digunakan untuk melindungi, membesarkan, dan membawa anaknya teman-teman. Dan kantong ini berada di perut dan dapat membesar atau mengecil dengan fleksibel ya. Setelah anak-anaknya keluar, mereka akan merangkak ke dalam kantong induknya. Nah, di dalam kantong itulah mereka tetap merasa hangat teman-teman. Rata-rata anak sugar glider hidup di kantong tersebut selama 8-10 minggu ya, atau 3 bulanan lah. Mereka siap tinggal di adopsi sama kita teman-teman. Yang keenam ya, sugar glider adalah hewan nokturnal. Nah, nokturnal nih. Di habitat aslinya, SG adalah hewan nokturnal ya. Nokturnal itu hewan yang aktif di malam hari ya. Pada umumnya mereka tidur siang nih, kalau baru aktif menjelang malam. Nah, matanya yang besar membantunya melihat lebih jelas di malam hari ya. Dan telinganya akan berputar teman-teman ini dia, membantu menemukan mangsa dan gelap. Namun ketika dijadiin hewan peliharaan, pola tidur SG bisa berubah ya. Ini karena manusia beraktivitas di siang hari ya. Nah, di mana keberadaan sinar lampu dan suara-suara yang biasanya akan mengganggu pola tidur sugar glider. Jadi kalau tinggal sama manusia, dia bakal berubah teman-teman. Nah, pola tidurnya ya. Yang ketujuh ya, masa kehamilannya sangat singkat nih teman-teman, hanya sekitar 15-17 hari. Umumnya sugar glider jantan mencapai tingkat kematangan organ reproduksi pada usia 4-7 bulan ya. Sementara betina di usia 7 bulan udah bisa. Nah, sugar glider berkembang biak 2 kali dalam setahun nih kalau di alam liar teman-teman. Namun kalau di kita ternak itu dia bisa sampai 4 kali dalam setahun teman-teman. Ya, sekitar 80% SG melahirkan 2 anak sekaligus dalam satu waktu, dan 19% melahirkan 1 anak saja dalam satu kehamilan teman-teman ya. Masa kehamilan sangat singkat, hanya 15 hari teman-teman. Nah, selain itu ukuran bayinya itu pun kecil ya, cuma 2 gram saja, akan tinggal di kantong itu selama 3 bulan kurang lebih teman-teman ya. Nah, yang paling penting nih, pro dan kontra nih SG sebagai hewan peliharaan. Meski boleh dipelihara di Indonesia, nyatanya memelihara SG di beberapa tempat dilarang. Contohnya, sugar glider ilegal di Alaska dan California teman-teman. Sementara jika ingin memelihara di Pennsylvania atau Massachusetts memerlukan izin khusus. Jadi pastikan sebelum memelihara, SG tidak dilarang ya di tempat kalian bertinggal ya. Nah, sebelum mulai dipelihara, seperti sekarang, SG hidup di alam liar dan bukan hewan jinak ya ketika bertemu manusia. Jadi banyak pemilik yang tidak sadar nih akan hal ini dan mulai memberikan makanan hewan biasa ke SG. Padahal nggak boleh ya ngasih makan makanan sembarang ke SG ya. Itu bisa fatal teman-teman ya. Ya, jadi sebelum dipelihara SG ya sebaiknya teman-teman cari tahu juga tentang SG ya, apa aja ya.
Dan itu ya teman-teman, 8 fakta tentang sugar glider. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya yang saya tahu ya. Ya, kalau teman-teman ingin lebih jelasnya, ya teman-teman bisa sharing-sharing ya di komentar atau di mana ya. Ya, teman-teman kalau video ini bermanfaat, bisa di-like dan di-subscribe teman-teman ya. Agar video saya bisa lebih berkembang dan bisa memberikan edukasi yang lebih lagi teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.